Berangkatnya udah beda 2 jam ya. Kita kena susul dikit. Ini mild steel yang depan stainless steel coy. Oh ini udah kayak sauna beneran. ada warung nasi tidak ya? Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Sekarang jam setengah 8 pagi. Saya sudah berada di pintu keberangkatan, di hall keberangkatan stasiun Pasar Senen di kota Jakarta. Pagi hari ini dari Jakarta saya bakal ngajak teman-teman buat naik kereta, melakukan perjalanan menuju ke kota Surabaya. Dan ini jadi opsi kereta yang recommended buat teman-teman naiki, kereta ekonomi yang udah new generation, anti duduk mundur, anti kursi tegak berhadapan, dan gak ada lagi yang madep mundur kursinya teman-teman. Kita hari ini bakal naik kereta api Dharma Wangsa Express dari Jakarta menuju ke kota Surabaya. Gimana perjalanan kali ini? Mencoba naik kereta pagi, keberangkatan pagi dari Jakarta menuju Surabaya yang ada kelas ekonominya. Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Kita langsung aja masuk ke dalam stasiun ya, karena kayaknya rangkaian keretanya juga udah datang sepertinya di jalur 1. Kita masuk lewat sini saja ya. Kalau dilihat nih Pasar Senen ini nggak pernah sepi ya teman-teman. Banyak keberangkatan kereta-kereta khususnya kelas ekonomi yang menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Kalau dari Gambir kan kebanyakan eksekutif, kalau ke Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Nah, ini kita naik Dharma Wangsa, dilayani di gate 1 ya teman-teman, pintu keberangkatan 1. Kalau kalian bingung keretanya di mana, tinggal dicari aja di papan informasi yang besar itu. Jadi gate-nya ada 2, gate 1 sama gate 2. Nah, kalau di Pasar Senen ini ada pengecekan tiket ya, jadi disiapin aja tiket fisik ataupun tiket yang elektronik dari aplikasi gitu. Kalau kalian belum nyetak tiketnya itu bisa nyetak di sini, di setiap tiang-tiang pilar yang ada di dekatnya gitu biasanya ada mesin cetak tiketnya. Karena cuma dicek tiket aja, baru nanti pas di dalamnya kita dicek untuk apa namanya? Lagi Pak. Apa sih Pak ya? Nah, jadi yang di depan ini cuma dicek tiketnya aja, nanti yang di dalam sini harus nyiapin KTP teman-teman. Jadi kayak ada 2 lapis. Kita lewat Face ID aja. Oke. Jadi nggak usah ngeluarin tiket KTP. Kita ke depan dulu aja, lihat lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa. Loh, ini kok beda? Ini mild steel yang depan stainless steel coy. Oh ini luar dinas ya sepertinya, nggak dinas. Tipenya ketapang. Untuk lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa pagi hari ini pakai lokomotif seri CC 2018322 tipe induk Sidotopo ya teman-teman. Oh ini ada apa ini? Bengawan 8301 lokomotifnya. Bengawan baru sampai Jakarta. Bukan baru sampai sih. Oh iya ding, baru sampai bener. Tapi nomornya udah diganti. Kita pakai 201 kotak. Nggak yang livery spesial ya. Jadi kita akan naik kereta api Dharma Wangsa ini teman-teman. Ini pertama kalinya juga saya nyobain layanan kereta Dharma Wangsa menuju ke kota Surabaya yang jadwal berangkatnya pagi dan kereta ekonominya pakai ekonomi yang new generation. Karena kalau ke Surabaya itu yang pagi itu kebanyakan eksekutif ya. Argo Anggrek, Sembrani, siapa lagi ya yang Surabaya? Kayaknya yang ekonomi cuman ini yang ada ekonominya. Yang pagi dari Jakarta. Saya duduk di ekonomi 6, paling belakang. Kita bisa back ride. Kurang 10 menit lagi berangkat. Di Poinduknya Blitar semua nih rangkaiannya. Karena emang kereta ini tukeran rangkaian yang sama dengan Berantas teman-teman. Jadi ini dipakai Berantas semalam. Sampai sini jam 1 atau jam berapa gitu. Berantasnya dari Blitar, berangkat jam 1 siang. Sampai sini jam 1 dini hari. Diparkir sebentar, dicuci.
paginya jalan jadi Dharma Wangsa Express menuju ke Surabaya, Pasar Turi. Saya duduk di nomor 6D. Wah, kursi kecilnya di depan ya. Kita masuk lewat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah rame. Ini kursi saya, guys. Dapat jendela full. Alhamdulillah. Jam 8 lebih 10 menit tepat waktu kita berangkat dari stasiun awal, stasiun Pasar Senen, Jakarta ya teman-teman. Dan saya duduk di nomor 6D. Ini dekat jendela dan dapat jendela yang full ya, nggak dapat tembok kayak depan saya ini. Depan saya dapat tembok coy. Saya dapat jendela yang full untuk menuju ke arah Surabaya. Berangkat pertama dari stasiun Pasar Senen, penumpangnya juga udah lumayan penuh ya teman-teman, udah lumayan banyak yang mengisi tempat duduk. Hari ini tuh tiketnya habis, dan di samping saya nggak tahu ini naiknya dari mana, karena kemarin sebenarnya samping saya ini masih kal, tapi batal jalan, batal berangkat, tiketnya dibatalin, terus saya ngecek lagi sampingnya udah keisi orang lagi, tapi nggak tahu naiknya dari mana. Dan sampai menuju ke arah Surabaya itu tiket Dharma Wangsa hari ini habis ya teman-teman. Kita bakal ngerasain duduk di kereta ekonomi ini selama kurang lebih 11,5 jam buat sampai ke Surabaya. Jadi kalau kita naik kereta Dharma Wangsa ini, teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu bingung milih kursi di kereta ini yang searah laju kereta tuh nomor berapa, karena semua kursinya udah searah laju kereta semua, nggak ada lagi kursi berhadapan, dan kursinya udah nggak tegak, nggak adu dengkul teman-teman. Jadi dijamin pasti nyaman banget perjalanan selama kurang lebih 11,5 jam sampai ke Surabaya. Di Jatinegara banyak penumpang yang naik, karena emang stasiun Jatinegara tuh letaknya strategis banget ya. Dan kursi sebelah saya sekarang udah keisi penumpang yang baru naik dari Jatinegara. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Perjalanan kita berhenti di stasiun Karawang, Jawa Barat teman-teman. Jadi setelah Bekasi tadi nggak berhenti di Cikarang ya. Nah buat teman-teman yang rumahnya di Cikarang, tinggal di dekat Cikarang, kalau mau naik kereta api Dharma Wangsa menuju ke Surabaya, mungkin bisa geser ke Karawang dulu atau ke Bekasi teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak dari depan. Nasibnya kereta ekonomi campuran, kelas campuran yang larinya nggak ngebut-ngebut banget kalau berangkat di depan kereta kelas unggulan ya. Kita di Karawang tunggu disusul sama yang punya jalur, Raja Jalur Utara Kereta Anggrek, kereta nomor 2 di Indonesia teman-teman. Berangkatnya dari Jakarta itu beda sekitar 10 menit ya. Anggrek itu 8.20, kita 8.10, tapi dari Gambir. Ngebut banget coy di sini. Kayak puncak kecepatannya 120 ya di sini teman-teman. Dan kalau kalian mau cepat ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya kalau perjalanannya mau cepat, naik tadi tuh Anggrek. Cuma 7 jam 40 menitan. Kalau naik Dharma Wangsa, meskipun berangkat duluan pagi dari Jakarta, kita perjalanannya 11,5 jam ya. Anggrek tuh berangkat 8.20, nyampe di Surabaya tuh sekitar jam 5 sore kalau nggak salah, atau setengah 5 gitu. Kita berangkat 8 lebih 10, beda 10 menit sama Anggrek, tapi nyampainya lebih malam, sekitar jam setengah 8 malam. I really thought we might
Tarif kereta kelas ekonomi kereta api Dharma Wangsa dari Jakarta ke Surabaya sekitar 300 ribuan. Kalau kita naik kereta ini, kita bakal dapat armada kereta ekonomi New Generation yang menurut saya udah nyaman buat perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Tapi kalau kalian butuh kenyamanan yang lebih, kalian bisa naik kelas eksekutif yang tarifnya sekitar 500 ribuan. Kelas eksekutifnya kereta api Dharma Wangsa ini kalau dibandingin sama kereta yang berangkatnya dari Gambir, emang tarifnya lebih murah. Cuma armada kereta eksekutifnya ini udah cukup tua dan jadul menurut saya. Jadi saran saya kalau kalian mau hemat dan tetap nyaman, bisa beli tiket kereta kelas ekonominya aja. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Haurgelis, teman-teman. Kayaknya sih kita bakal kena susul lagi ya sama kereta unggulan yang berangkatnya di belakang kita. Tadi udah ke Bantai Anggrek. Ini belakangnya Anggrek tuh ada Dwi Pangga, Argo Dwi Pangga tujuan Solo. Sepertinya kita kena susul sih di Haurgelis ini. Hari ini di Ekonomi 6 kereta api Dharma Wangsa. Saya tadi duduk di armada kereta ekonomi tahun 2012, nomor 22 di Poinduk Blitar. Jadi kereta ekonomi ini mulai dinas tahun 2012 ya. Dulunya kursi tegak berhadapan, sebutannya tuh kereta ekonomi Kemenhub. Kursi tegak berhadapan tapi yang 22 bukan yang 32. Kapasitas penumpangnya 80 sama kayak kereta premium. Terus kemudian dimodif jadi kereta ekonomi New Generation. Jadi sekarang tuh yang Kemenhub tuh udah nggak ada lagi karena udah dimodif jadi kereta ekonomi yang New Generation. Kursinya udah searah laju kereta semua, bisa disesuaikan bahkan arahnya mau dibuat berhadapan bisa dan sandarannya juga bisa direbahin. Kapasitas penumpangnya dikurangin jadi lebih nyaman. Dan di Poinduknya Blitar karena ini kayaknya rangkaiannya juga sama kayak punya Berantas ya. Jadi kereta api Berantas sama Dharma Wangsa tuh pakai rangkaian kereta yang sama, tuh keren gitu teman-teman. Nah untuk kode Trainmark di armada kereta Dharma Wangsa Express untuk kelas ekonomi ini Trainmarknya pakai kode huruf E, yang artinya kereta ini cuman bisa melaju sampai kecepatan maksimal 100 km per jam. Meskipun ada Trainmark F di kelas eksekutif, itu tetap aja keretanya nggak bisa ngebut sampai 120 ya teman-teman, karena harus ngikutin Trainmark paling rendah dalam satu rangkaian. Jadi otomatis kecepatan maksimalnya 100. Tadi kita udah nge-track pakai GPS speedometer, itu kecepatannya maksimal 100 ya. 99, 98. Terus berat totalnya untuk ekonomi New Gen-nya Dharma Wangsa ini 41 ton dengan bugi K5. Kalau dikasih bugi K8 kayaknya enak banget ya, tapi kelas ekonomi. Jadi jalur 2 dari arah barat akan melintas kereta api yang bertimbang. Argo Dwi Pangga melintas jalur 2, hati-hati bagi para penumpang kereta api Dharma. Ngebut banget di sini. Tadi kena angin bus, kayak kedorong langsung ya. Karena emang kecepatan tinggi ya teman-teman, di atas 100 kalau nggak salah di sini tuh. Telat kayaknya Dwi Pangganya, dan kita masih nunggu lagi Dwi Pangganya harus sampai di petak depan. Petak stasiun depan setelah Haurgelis. Kalau sesuai jadwal kayaknya kalau nggak salah tuh 10.29 berangkat, sekarang 10.37 masih ketahan. Mungkin telat bakal 10 menitan berangkatnya. Kita udah resmi disusul 2 kereta unggulan dari Gambir ya. Tadi pertama Anggrek, terus Argo Dwi Pangga yang kedua. Tapi kita nggak kena susul Taksaka karena Taksaka berangkatnya lebih pagi. Belakangnya Argo Dwi Pangga masih ada yang larinya kenceng-kenceng lagi kayaknya ya. Gila sih. Jadi harus ekstra bersabar kalau naik Dharma Wangsa ini. Udah serasa kayak naik Kauripan coy. Susul banyak banget sama kereta-kereta lain ya. Apalagi kalau kalian naik eksekutifnya Dharma Wangsa. Udah kelas eksekutif, tapi kena susul sama kereta eksekutif yang lebih mahal dan lebih ngebut, lebih unggulan.
passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan Station, please prepare yourself and check your belongings. 12:26 kita tiba di stasiun Tanjung. Ini udah masuk Jawa Tengah teman-teman. Yang turun banyak banget ternyata ya. Ramai banget dan kebanyakan emang pada rombongan keluarga bawa anak-anak kecil juga. Kanopinya nggak panjang, terus peronnya juga nggak panjang ya. Jadi yang belakang nggak dapet peron teman-teman. Stasiun kecil, ini masuk Kabupaten Brebes kalau nggak salah. Pada turun semua. Kita dijadwalkan disusul sama 2 kereta kayaknya. Pandalungan 2 sama Gunung Jati ya. Tadi berhenti sekitar 24 menitan di sini. Ngetem coy. Jadi karena perjalanan kita sudah terlambat sekitar 12 menit lebih ya teman-teman. Tadi di Cirebon pun juga saya nggak turun karena berhenti cuma sebentar. Kita masuk Cirebon juga udah telat. Jadi niatnya mau beli makan, tapi ya udah nggak nutut. Takutnya malah ketinggalan kan. Jadi ada beberapa orang yang emang turun buat beli makan. Kayaknya sih pas di ekonomi 1-2. Jadi pas turun dia langsung nyebrang rel langsung ke warung kan. Nah cuman kan saya posisinya di kereta ekonomi 6 paling belakang. Jadi harus effort jalan dulu lumayan jauh. Berarti cuma sebentar terus berangkat lagi. Kalau kereta telat biasanya kayak gitu. Jadi ya udah belum jadi beli makan buat makan siang. Dan ini berhenti lama malah di Tanjung ya, stasiun kecil. Kayaknya nggak ada warung juga di sini. Kita dijadwalkan disusul Pandalungan 2 sama Gunung Jati ya kalau nggak salah tadi pengumumannya. Pokoknya sekitar 24 menit berhenti di sini. Ngetem. Berangkat pagi tapi disuruh minggir beberapa kereta yang berangkatnya lebih siang dari Gambir. Disusul satu kereta yang berangkatnya lebih siang dari Jakarta, berangkat dari Gambir tujuan Semarang Tawang, kereta api Gunung Jati teman-teman. Ngenes ya, kita naik Dharma Wangsa. Kayaknya pada beli makanan. Di sini ada makanan kah? Kita lihat dulu lah. Mumpung berhenti lama. Kita masih nunggu satu lagi anak baru nyusul kereta kita. Oh, cuma jajanan doang ya tapi ya. Ada warung nasi tidak ya? Somai Batagor, pentol bakso. Kalian kalau lagi di stasiun Tanjung berhenti lama naik Dharma Wangsa itu bisa beli jajan di luar, minuman juga. Sama kalau mau sholat juga bisa teman-teman. Tapi ini musolanya kayak aksesnya lewat luar ya, bukan lewat dalam ya. Harus keluar stasiun.
Udah yang itu nggak berapa total gerbongnya ya tadi tuh. Kayaknya nggak terlalu panjang ya. Perjalanan kita kayaknya masih sekitar 6 jam, 7 jaman lagi buat sampai ke Surabaya. Masih jauh gitu. Sekarang masih setengah 1 siang. Nanti kita nyampe Surabaya tuh harusnya 19.40-an. Dan kayaknya kita juga bakal telat lebih banyak sih. Karena tadi di Haurgelis kayaknya juga udah telat nungguin Dwi Pangga. Terus sekarang kayaknya telat nungguin anak baru, Pandalungan 2. Kereta baru dari Jakarta menuju ke Jember yang berangkatnya pagi. Biasanya kan kalau Pandalungan berangkatnya malam. Kalau sepertinya jalur 3 dari arah barat, jalur 3 dari arah barat melintas langsung kereta api Pandalungan. Gerbang kereta api Dharma Sestra agar tidak terlalu dekat atau melintas di jalur. Nah ini teman-teman, kereta api Pandalungan 2 ya. Si anak baru langsung nyusul Dharma Wangsa. Kita berhenti di sini udah lama banget. Udah mau jam 1. Harusnya kalau di jadwal udah sampai Brebes deh kayaknya ya. Tapi ini masih ngetem juga sih. Nunggu Pandalungannya nyampe Brebes kayaknya. Baru berangkat nanti. Berangkat dari stasiun Tanjung 13.03. Terus saya udah lapar jadi ke kereta restorasi sekalian. Tadi menunya tinggal ada KFC sama Hoka-Hoka Bento. Terus nasi goreng sama apa gitu tadi. Ya karena belum pernah nyobain KFC-nya di kereta ya udahlah. Makan yang KFC-nya aja dulu. Dapat ayamnya juga lumayan banyak sih untuk KFC-nya ini. Tadi harganya 42.000 ya teman-teman. Sama tadi nambah air mineral 9.000. Panas banget. Gitu ini AC-nya panas banget ya di sini. Nggak kerasa dingin, suhunya di kereta restorasi ini panas sumuk banget. Mungkin biar penumpangnya nggak lama-lama di kereta restorasi. Sumuk banget, padahal di atasnya ada AC loh. Dan kalau kalian pengen deket sama kereta restorasi, kalau naik kereta api Dharma Wangsa ini dari arah Pasar Senen, dari Jakarta ke Surabaya atau ke Semarang, itu kalau naik kereta ekonomi kalian bisa ambil ekonomi 1 atau 2. Itu yang paling dekat dengan kereta restorasi. Kalau eksekutif di eksekutif 3 ya teman-teman. Itu yang paling dekat dengan kereta restorasi. Cuman emang kereta restorasinya nggak kayak kereta-kereta new generation yang dia estetik dan punya banyak tempat untuk makan. Jadi ini terbatas banget karena gabung sama genset kereta. Jadi ya kurang menarik sih kalau menurut saya. Tapi kalau pengen ngerasain experience makan di atas kereta ya nggak apa-apa. Kita tiba di stasiun Brebes. Ada yang naik juga ternyata ya. Tapi nggak banyak. Sumpah coy, panas banget. Udah kayak sauna beneran. Sumpah banget. Kita tiba di stasiun Tegal, teman-teman. Kita mau sama apa ya nih ya? 2 lokomotif nih.
2039508 sama 2018321. Yang turun ada beberapa orang, yang naik juga ada beberapa orang. Udah mau berangkat lagi ya, cepet banget. Kita berangkat lagi dari stasiun Tegal. Masuk. Ternyata ada penumpang yang naik, tapi belum naik udah disemprit. Dia cuma sebentar. Ini kereta apa ya? Joglo Semarkerto kah? Yang dari Solo pakai ekonomi New Generation. Oh, Kamandaka. Tadi lokomotifnya 2, double traksi. Berangkat lagi dari stasiun Tegal, penumpangnya ternyata masih penuh. Tadi tuh ada penumpang yang turun, tapi langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Kurang lebih sekitar 20 menitan setelah stasiun Pekalongan, kalau kita naik kereta yang rutenya lewat jalur utara Jawa, kita bakal bisa menikmati pemandangan jalur rel kereta yang letaknya ada di dekat bibir pantai utara Jawa. Kalau dari Jakarta ke Surabaya, pemandangan pantai utara Jawanya ada di sebelah kiri arah kereta. Nah, jadwal kereta api Dharma Wangsa pas melintas di jalur yang pinggir pantai itu menurut saya enak banget ya. Jamnya udah mulai sore, jadi mataharinya nggak begitu terik. Saran saya sih kalian jangan sampai ketiduran kalau pas lewat jalur ini. Lebih 52 menit kita tiba di stasiun Weleri teman-teman, dan ini ketemu sama kereta api Tawang Jaya Premium, baru berangkat dari stasiun Weleri. Penuh coy. Ekonomi New Image tahun 2016 ketemu sama ekonomi New Generation tapi yang modifikasi. Ternyata tadi ada pengumuman kita bakal tunggu disusul sama kereta api Sembrani teman-teman. Berangkatnya udah beda 2 jam ya. Dari Jakarta tuh kita 8 lebih 10, Sembrani tuh 10.20 kalau nggak salah. Udah 2 jam lebih berangkatnya, beda waktunya ya. Kita kena susul, dikejar sama Sembrani di Weleri.
Padahal kalau secara jadwal saya ngeliat itu kayaknya di Semarang Poncol, tapi ini nyusulnya lebih maju lagi. Di Wuleri udah kena susul Sembrani. Atas kita dimasukin jalur 1. Gokil. Kita kena bantai 5 kereta yang dari Jakarta berangkatnya lebih siang. Yang turun dari kereta api Dharma Wangsa di Wuleri juga lumayan banyak, terutama dari depan, dari eksekutif sama ekonomi yang depan-depan. Wuleri ini Kabupaten Kendal nggak sih? Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tadi ada juga yang baru naik dari Wuleri. Jadi penumpangnya emang nggak benar-benar semuanya jarak jauh ke Surabaya ya. Stasiunnya stasiun kecil, nggak semua kereta berhenti di sini. Jadi meskipun kita berangkatnya lebih pagi dari Jakarta, tapi karena kita nggak lari ngebut, nggak kencang-kencang banget, dan berhentinya juga sebenarnya nggak banyak-banyak berhenti ya, cuman mungkin karena kesusul sama kereta lain jadi berhentinya setiap stasiun tuh jadi lebih lama kan. Kita kesusul Anggrek yang berangkatnya lebih siang di belakang Dharma Wangsa, kereta unggulan, kesusul Argo Dwi Pangga, kereta unggulan, Gunung Jati, Pandalungan, dan ada Sembrani. Yang lebih gila lagi Sembrani sih, jarak beda waktunya tuh 2 jam lebih ya kayaknya. Dharma Wangsa tuh 8.10, Sembrani itu 10.20 atau 10.30 gitu berangkat dari Gambir. Tujuannya ke Surabaya Pasar Turi juga. Jadi kayaknya ini kereta yang berangkatnya paling pagi dari Jakarta ke Surabaya Pasar Turi, tapi nyampainya nanti paling belakangan. Karena kereta-kereta angkatan pagi yang lainnya berangkatnya dari Gambir dan nyampainya Surabaya Pasar Turi duluan, teman-teman. Ya, kita nikmati perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa. Jadi kalau kalian naik kereta eksekutifnya Dharma Wangsa, pastikan harap bersabar. Kalau dulu ada yang bidang tuh nggak apa-apa berhenti lama-lama kan, biar menikmati fasilitas yang diberikan dengan tarif yang dibayarkan lebih mahal. Oke, bener. Jadi biar kita nggak cepet sampai. Ini udah ninung-ninung nih, kayaknya Sembraninya bakal mau lewat di sini. Kalau secara jadwal tuh kayak di Semarang Poncol kalau nggak salah disusulnya. Ternyata apa karena kita telat ya? I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Perjalanan kita tiba di stasiun Semarang Poncol, teman-teman. Yang turun banyak banget, terus yang naik, wow, banyak sekali ya. Kayak udah rasa di Jogja ini, penumpang turun banyak, penumpang naik juga banyak. Terus ada juga proses pengisian air untuk toilet kereta. Kita terlambat, nah ini nggak tahu berarti tetap lama atau cuma sebentar terus bakal berangkat lagi ya. Saya sebenarnya mau ngisi air minum sih, kayak di sana ada dispenser. Kayaknya berhentinya cuma sebentar terus mau berangkat lagi ya teman-teman, karena udah terlambat. Udah pegel-pegel coy rasanya. Tadi tidur bangun. Cuma tidur sebentar, bangun, tidur sebentar, bangun. Kalau kebanyakan duduk ya pegel sih. Itu udah berapa jam ya berarti ya? Dari jam 8 sampai sekarang jam 4 sore. Udah 6 jam lebih ya. Nah kan udah mau berangkat. Berangkat lagi dari stasiun Semarang Poncol ya teman-teman. Jadi untuk pemberhentian naik turun penumpang kereta api Dharma Wangsa ada di stasiun Semarang Poncol.
Nah, untuk fasilitas toilet di kereta api Dharma Wangsa untuk kelas ekonomi ini meskipun new generation tapi toiletnya nggak jajar kiri kanan ya teman-teman, kayak kereta new generation yang baru, karena ini modifikasi dari kereta ekonomi yang lama. Dan toiletnya sekarang udah pakai kloset duduk ya, nggak ada kloset jongkoknya kayaknya. Toiletnya kira-kira seperti ini, dimodif jadi lebih mewah, lebih kelihatan bersih. Ada cermin yang gede, ada sabun sama tisu dan wastafelnya di sini. Dan yang saya suka kalau dimodif tuh di sini ada hand dryernya loh. Kalau di yang new gen stainless steel malah nggak ada, yang modif malah ada. Cuman di sini nggak ada foot washer untuk wudhu yang buat kaki ya. Jadi kalau mau wudhu ya tetap harus pakai semprotan atau ngambil air dari wastafel. Klosetnya kloset duduk dan toiletnya selalu wangi, nggak bau pesing ya, karena selalu dibersihkan, ada OTC-nya sama ada parfumnya. Dan toilet kereta bisa dipakai buat BAB selama perjalanan. Jadi kotoran yang kita buang ke kloset itu nggak langsung jatuh ke rel, dia ditampung kayak ada semacam penampungan septic tanknya gitu di setiap gerbong keretanya. Nanti bakal dikuras secara berkala sih teman-teman. Jadi kotorannya nggak mencemari lingkungan. Sudah hampir lebih dari 8 jam, 7 jam 8 jam duduk di kereta ekonomi new generation kereta api Dharma Wangsa ini dari Jakarta, dan kita sekarang udah masuk di wilayah Grobogan, Jawa Tengah ya teman-teman. Untuk kursinya ini sebenarnya nyaman, bahkan menurut saya ini lebih nyaman daripada kursi kereta eksekutif new generation ya, karena di sandaran kursinya ini dia ada lekuannya, jadi nggak kayak yang kereta eksekutif new generation stainless steel tuh malah kayak datar gitu, bikin pegel. Jadi kalau ini direbahin tuh enak, nyaman di punggung teman-teman. Cuman karena tipikal kursinya keras, jadi kayak masih kurang ergonomis di punggung ya. Tapi untuk kita sandaran di punggung, tapi untuk pas kita sandarin kursinya ini dan direbahin maksimal itu lebih nyaman, lebih enak dibandingkan kalau di kereta eksekutif new generation stainless steel menurut saya pribadi. Dan untuk tinggi kursinya ini juga pas dengan postur tubuh orang Indonesia, dan pas banget dengan kepala, itu nggak bikin pegel. Tapi emang kalau duduk lama-lama pegel sih, karena kursinya tipikalnya keras. Jadi sesekali ya mungkin berdiri, pas berhenti mungkin 10 menit, 5 menit jalan-jalan dulu baru duduk lagi. Tapi overall ini nyaman, dan ternyata, dan kalau saya rasakan dari tadi, kereta ekonomi new generation-nya Dharma Wangsa ini peredamnya kayaknya lebih oke, lebih nggak berisik banget dibandingkan dengan waktu saya naik Pasundan. Apa karena beratnya lebih berat ya? Tadi itu 41 ton berat totalnya. Apakah karena peredam atau apa, jadi beratnya lebih berat untuk armada kereta yang di ekonomi namanya Dharma Wangsa yang saya naiki. Cuman kalau pintunya kebuka emang dia tetap berisik deh. Jadi pas pintunya ditutup dulu dia lebih senyap, kedap dibandingkan Pasundan ya. Itu poin plusnya. Jadi untuk selonjoran ini lebih nyaman, lebih enak. Terus di sandaran kursinya bisa direbahin, jadi selonjorin kaki, rebahin kursi, ini lebih nyaman daripada ekonomi new generation stainless steel yang terbaru. Itu keunggulannya new gen yang modif. Cuman emang dia interiornya masih agak jadul karena kan modifikasi. Kalau yang ini dari ekonomi yang aslinya kursi tegak berhadapan, AC-nya juga dingin. Jadi semua kereta new gen tuh kayaknya rata ya, AC-nya dingin ya, entah itu yang stainless steel ataupun yang modifikasi. Jadi untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya menurut saya masih worth it untuk naik kereta api Dharma Wangsa yang ekonomi ini teman-teman. Dan kita sekarang menikmati sisa-sisa sore, udah redup cahayanya jadi cakep. Cuman kita nggak bisa lihat sunset karena mataharinya di belakang kita. Tapi pemandangannya masih cakep, sawah-sawah hijau dan juga langitnya biru cerah banget. Saudara juru pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini kereta api Dharma Wangsa Express telah tiba di stasiun Grogol.
Setelah lepas stasiun Ngrombo, kalau kita naik kereta api Dharma Wangsa dan duduk di kereta paling belakang, kita bisa menikmati pemandangan sunset dari bagian belakang kereta. Dan untungnya perjalanan kali ini cuacanya pas cerah banget. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya jadi nggak bosenin. Tadi kita bisa lihat pantai utara Jawa dan sekarang kita bisa sunsetan di atas kereta. We could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends. Setelah stasiun Ngrombo, kereta api Dharma Wangsa ini berhentinya langsung ke stasiun Cepu, Jawa Tengah. Stasiun pemberhentian terakhir di wilayah Jawa Tengah, dan setelah itu bakal berhenti di beberapa stasiun kereta di wilayah Jawa Timur, seperti stasiun Bojonegoro, stasiun Babat, stasiun Lamongan, dan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Di stasiun Bojonegoro pun penumpang yang turun juga lumayan banyak ya, tapi masih ada juga penumpang yang baru naik lagi ke kereta Dharma Wangsa menuju ke Surabaya. Mungkin beli tarif khusus, jadi sampai ke arah Surabaya Pasar Turi, keretanya tuh masih tetap full seat. Laris banget emang kereta ini. Ya mungkin karena jadwal jamnya itu enak dan kereta ekonominya udah new generation, makanya peminat penumpangnya juga pasti rame. Cuma kalau dari Jakarta berangkatnya emang pagi dan nyampainya Surabaya udah lumayan malam ya. Durasi perjalanannya juga cukup lama, sekitar 11,5 jam. Tapi kalau kalian pengennya berangkat lebih siang dari Jakarta, tapi nyampainya Surabaya lebih cepat ya kemalaman dan durasi perjalanannya lebih singkat, keretanya nyaman, kalian bisa naik kereta yang berangkatnya lebih siang dari Gambir. Mungkin kalian bisa coba naik kereta api Sembrani. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi. Alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih hampir 12 jam perjalanan dari Jakarta menuju ke kota Surabaya, kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun tujuan akhir untuk kereta api Dharma Wangsa. Ternyata yang turun masih banyak banget ya. Biasanya kalau udah Bojonegoro, Babat, Lamongan tuh banyak penumpang turun, tapi tadi Dharma Wangsa tuh masih penuh dari ekonomi 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Karena emang penumpangnya juga kayaknya banyak yang parsial. Ada juga yang baru naik mungkin dari Semarang, atau mungkin bahkan tadi dari Bojonegoro juga ada yang baru naik. Ramai banget. Ini ada lagu kedatangan khas Surabaya. Di sana ada kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Gambir. Baru masuk.